Memang rata-rata gitu ya, kebanyakan generasi sekarang itu mentalnya tidak kuat gitu. Yang kurang dari generasi Z ini, mereka tidak kuat secara prinsip, tidak kuat secara tujuan. Bahwasanya pemimpin itu ya sudah selesai di urusan pribadinya. Jadi dia sudah selesai dengan urusan religiusnya, dia sudah selesai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unip semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Aku berharap semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan yang mungkin lagi sakit semoga lekas diberi kesembuhan. Sebelum lebih jauh, izinkan aku memperkenalkan diri. Kenalin teman-teman, nama aku Poppy Karambadania. Orang-orang biasa nyapa aku Poppy. Aku selaku Menteri Pendidikan Karakter dan Kepemimpinan BEM KBM Unip Kabinet Gerak Pembaharu tahun 2023. Senang sekali rasanya di kesempatan yang luar biasa ini diberi kesempatan untuk nyapa teman-teman secara langsung melalui podcast perdana KPKK 2023 di podcast bernama Unip Serial Discussion #1 dengan tema Proklamator Muda Masa Kini. Dalam rangka Semarak Dirgahayu Indonesia ke-78, udah jadi kewajiban kita sebagai generasi muda untuk kembali membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Dan tentunya untuk mengulik tema yang super duper keren tadi, Proklamator Muda Masa Kini, tentu aku nggak sendirian, melainkan dibersamai oleh salah satu tokoh kepemudaan yang keren banget. Beliau merupakan Ketua Umum MITI Klaster Mahasiswa dan beliau juga merupakan alumni Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Beliau juga disebutkan dengan kegiatan kerelawanan dan keorganisasian lainnya. Please welcome Kak Candy Pranata, STP CPS. Halo Kak Candy. Halo Mbak Movika. Gimana nih Kak kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih untuk Kak Candy sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast perdana KPKK dengan tema Proklamator Muda Masa Kini. Mungkin sebelum lebih jauh nih Kak, boleh Kak Candy menyapa Sobat Unip semuanya dan memperkenalkan diri secara singkat. Halo semuanya, sahabat Unip. Saya Candy Pranata. Saya aktivitasnya di Human Initiative Bengkulu sebagai officer di Retail Partnership. Dan saya juga beramanah di MITI KM sebagai Ketua Umum dari 2023 sampai 2025. Oke, itu tadi ya kesibukan Kak Candy juga, dan dari penyampaian Kak Candy tadi kita bisa kenal beliau dan bisa mendefinisikan beliau ini sebagai the real pemuda produktif. Oke, sebelum lebih jauh nih Kak, aku tertarik pengen ngobrolin tentang kepemudaan nih sama Kak Candy. Akhir-akhir ini kita acap kali mendengar bahwa generasi Z gitu ya, generasi kita disebut sebagai generasi strawberry, generasi sandwich, di mana mereka mendefinisikan bahwa generasi kita adalah generasi yang lembek, generasi yang cantik di luar aja tapi mudah menciut, mudah mengkerut. Nah, kira-kira Kak Candy sepakat nggak sih sama statement atau stigma itu tadi? Oke, terima kasih Mbak Opika ya. Jadi terkait generasi Z ini, memang banyak sekali stigma-stigma negatif terkait generasi Z ya. Yang bilang generasi sandwich, generasi strawberry, dan generasi yang ciut akan tantangan-tantangan yang ada. Memang rata-rata gitu ya, kebanyakan generasi sekarang itu mentalnya tidak kuat gitu ya, tidak seperti generasi di atasnya gitu ya, generasi bapak-bapak kita, generasi senior-senior kita. Benar. Karena bentukannya sekarang itu berbeda gitu ya. Kalau zaman dahulu mereka lahir dengan keterbatasan yang sangat banyak gitu ya. Tapi hari ini generasi Z lahir dengan semua keuntungan yang ada gitu ya. Bahkan dunianya pun bisa dilihat dari genggaman, dari HP, bahkan banyak sekali yang bisa dia explore gitu ya. Benar. Seharusnya bisa dijadikan keuntungan, bukan malah jadi satu hal yang merugikan bagi mereka, karena mereka sudah punya banyak sekali privilege yang bisa dilakukan. Benar. Dari HP, dari pengetahuan yang banyak gitu ya, sehingga ini menjadi kekuatan. Namun yang kurang dari generasi Z ini, mereka tidak kuat secara prinsip, tidak kuat secara tujuan. Mereka tidak punya tujuan yang jelas, mereka tidak punya visi yang jelas. Maka dari itu
kita sebagai generasi Z ya, saya juga termasuk generasi Z gitu ya, harus memiliki visi yang besar, harus memiliki tujuan yang besar dalam hidup ini. Contoh, kita ingin jadi seorang ilmuwan ya, kita ingin menjadi seorang politikus, kita ingin menjadi seorang dosen. Itu adalah salah satu langkah kita untuk menguatkan prinsip agar kita tidak lemah ketika dihadapi dengan tantangan. Seperti itu. Oke, menarik banget jawaban dari Kak Candy terkait pandangan beliau mengenai generasi Z yang sering kali disebut sebagai generasi strawberry ataupun generasi sandwich. Oke, justru aku memetik tadi kalimat dari Kak Candy bahwa sebenarnya kita generasi Z itu punya banyak privilege dan bahkan mungkin bisa menjadikan generasi Z ini adalah generasi terbaik di antara generasi-generasi sebelumnya. Karena kita dibarengi oleh banyak sekali kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Oke, karena kita di hari kemerdekaan nih memperingati Dirgahayu Indonesia ke-78, aku jadi tertarik nih Kak, pengen denger pandangan Kak Candy terkait kemerdekaan. Beberapa orang mungkin berbeda-beda dalam memaknai kemerdekaan, tapi aku jadi penasaran terkait pandangan Kak Candy dalam memaknai kemerdekaan sekarang dan mungkin dibandingkan dengan masa lalu itu kemerdekaannya gimana sih Kak? Definisi kemerdekaan masa lalu dan definisi kemerdekaan di masa sekarang. Boleh dari Kak Candy. Oke, jadi bicara tentang kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu kan artinya kebebasan. Artinya sama gitu ya. Mau dia masa lalu atau masa sekarang, tetap kebebasan. Atau bebas dari segala belenggu, bebas dari segala penjajahan. Mungkin dalam hal ini akan berbeda ketika zamannya berbeda. Contoh, kalau zaman dahulu kita merdeka dari suatu penjajahan yang jelas, penjajahan yang nyata, penjajahan yang terlihat, penjajahan Belanda dan juga Jepang gitu ya. Tapi hari ini kita terkesan terlihat bebas, tapi tidak sejatinya merdeka. Banyak dari kita belum merdeka sesungguhnya. Ada yang pikiran belum merdeka, ada banyak hal yang belum kita merdeka gitu ya. Karena sejatinya merdeka itu kita yang merasakan, bukan orang lain gitu ya. Artinya kemerdekaan itu bebas dalam berekspresi, bebas dalam memberikan karya untuk bangsa dan negara. Oke, itu tadi jawaban keren dari Kak Candy. Aku sepakat banget sih sama apa yang beliau sampaikan. Dan mungkin ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, kalau zaman dahulu gitu ya Kak, kita punya sosok Soekarno sebagai seorang proklamator yang memerdekakan Indonesia dari jajahan Belanda, Jepang, dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang kita butuh sosok pemuda yang kemudian memerdekakan kita dari seperti yang sudah tadi Kak Candy sampaikan, kita dijajah dari segi ideologi dan lain sebagainya. Nah, jadi kira-kira pandangan dari Kak Candy, sosok pemuda yang seperti apa nih Kak, yang mesti kita lahirkan sebagai seorang proklamator muda masa kini? Kalau kemarin kita punya Soekarno, sekarang kita butuh sosok pemuda yang seperti apa menurut Kak Candy? Oke, kalau menurut saya ya, sosok seperti apa yang harus kita miliki sebagai pemuda gitu ya, agar bisa mencontoh Soekarno. Satu statement yang mungkin bisa menggambarkan kita ya. Karena di setiap masa ada orangnya, di setiap orang ada masanya gitu ya. Mungkin zaman itu adalah Soekarno sebagai tokoh utamanya, tapi hari ini adalah kita sebagai tokoh utama dalam menyukseskan bangsa ini gitu ya. Mungkin ya di tahun kemerdekaan 1945 Soekarno dan teman-temannya itu adalah seorang pemuda gitu ya. Dan setelah itu ada juga para mahasiswa ya di tahun 68 yang berusaha memberikan aspirasinya. Setelah itu ada juga mahasiswa juga di tahun 98 ya. Sampai hari ini ya pemuda pun masih mengambil peran dalam bangsa ini. Kita lihat, kita mengenal Nadiem Makarim ya dengan satu konsep yang luar biasa, startup-nya. Kita juga mengenal yang namanya CEO dari Kita Bisa ya. Dari suatu startup-nya dia bisa membantu banyak orang ya. Jadi artinya kita punya perannya masing-masing. Tinggal lagi kita bisa mengenal diri kita, apa peran kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, disitulah kita maksimalkan. Contoh, kalau kita sebagai
generasi milenial yang suka berbicara, maka jadilah pembicara, jadilah sosok ustadz kalau dalam hal agama gitu ya. Jadilah banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita sebagai desainer ya, kita bisa jadi editing video dan sebagainya. Masih banyak yang kita bisa lakukan hari ini gitu ya untuk memberikan kontribusi kita di negara ini. Masya Begitu. Allah, sepakat. Berarti ini tentang peran ya Kak. Ya. Peran kita sebagai seorang pemuda itu maksimalin dan sesuai dengan passion diri kita masing-masing. Oke, namun Kak, berbicara tentang ideologi nggak terlepas dengan yang namanya open minded. Tapi tatkala ketika kita terlalu open minded nih, beberapa orang beranggapan bahwa pikiran kita terlalu bebas, pikiran kita terlalu ke barat-baratan nanti kalau kita terlalu open minded. Nah, lantas menurut Kak Candy, open minded seperti apa sih yang mesti sosok muda ini miliki seperti itu? Apakah yang memang over ataukah yang memang ada batasannya terkait open minded ini? Oke. Terkait pemikiran terbuka gitu ya. Benar. Kita harus memang ada batasan. Kita boleh berpikir terbuka, bahkan harus luas wawasan kita gitu ya. Bahkan menerima segala hal yang ada, entah itu dari barat, entah dari timur, dari utara, semuanya kita terima. Tapi perlu kita pilih gitu ya, yang mana yang bagus, yang mana kita bisa lakukan, yang mana tidak bisa kita lakukan, yang tidak sesuai dengan normal, yang tidak sesuai dengan agama gitu ya. Karena kita sebagai bangsa Indonesia ya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini menjadi salah satu pengkontrol kita gitu ya. Jangan sampai kita lewat batas gitu ya. Boleh kita open minded, tapi jangan sampai lewat batas. Karena pemuda itu harus memiliki 4 hal. Yang pertama, pemuda harus memiliki religius. Pemuda yang memiliki ketaatan terkait agamanya. Kalau Anda sebagai seorang muslim, maka jadi muslim yang taat. Kalau Anda sebagai seorang Kristen, jadilah Kristen yang taat gitu ya. Yang kedua, pemuda itu harus cerdas. Benar. Jadi tidak hanya kita memiliki keimanan dan ketaatan, tapi kita juga harus cerdas, memiliki wawasan yang luas terkait keilmuan dunia gitu ya. Dan yang ketiga, pemuda harus menjadi pelopor, pemuda harus jadi salah satu penggerak kebermanfaatan dan kebaikan. Yang terakhir, pemuda itu harus humanis dalam pergerakannya, atau melibatkan semua orang dan juga memberikannya tidak hanya satu golongan saja, tapi semua, untuk semua gitu ya. Oke. Gitu. Oke, menarik banget, kita jadi bisa mentik 4 poin penting dan benar-benar harus kita garis bawah ini. Pertama, pemuda mesti religius, kata Kak Candy. Kemudian yang kedua, kita mesti cerdas. Dan yang ketiga, kita mesti menjadi pelopor nih, menjadi penggerak lah ya, sebagai seorang inisiatif kayak gitu. Terus yang terakhir tadi, hak humanis. Nah, humanis ini mungkin berkaitan nih sama background Kak Candy sebagai orang yang aktif di kerelawanan. Nah, mungkin ada pesan tersendiri nggak Kak untuk kita gitu ya sebagai pemuda dan kami sebagai mahasiswa untuk seberapa penting sih terjun ke kerelawanan menurut Kak Candy? Oke, saya teringat salah satu pesan Rasulullah SAW ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini menjadi sebuah prinsip saya untuk terjun ke dunia relawanan, dunia kemanusiaan. Semuanya, semua agama itu mengajarkan terkait kepedulian gitu ya. Entah itu Islam, Kristen, Buddha dan sebagainya akan mengajarkan terkait kemanusiaan. Nah, artinya kalau kita sudah main di level kemanusiaan, level kepedulian, artinya kita sudah selesai di urusan pribadi kita. Benar. Kita sudah selesai akan ibadah kita, bahasanya. Kita sudah selesai akan keilmuan kita. Kita juga sudah berusaha untuk menjadi pelopor dan tinggallah kita bermanfaat bagi orang lain. Ini poin terakhir ya. Jadi jangan sampai kita masih berkutat dalam urusan pribadi kita. Kita masih galau ketika ada status kita di komen sama orang lain gitu ya. Kita masih galau ketika ada yang kita sukai itu pergi gitu ya. Ini kita belum bebas sebenarnya, belum bebas dalam hal-hal yang harusnya sudah selesai ya. Pemuda hari ini sudah selesai memikirkan itu, tidak lagi memikirkan hal-hal pribadi. Bukan berarti tidak penting. Mencari pasangan itu penting, mencari ilmu juga penting gitu ya. Terus menyelesaikan skripsi juga penting, mencari pekerjaan juga penting. Tapi kita harus sudah segera selesai di urusan ini. Jangan sampai urusan ini kita masih berkutat gini. Lalu apa yang harus kita lakukan nanti untuk bangsa dan negara ini? Begitu. Oke, berarti untuk memberikan kontribusi yang besar gitu ya Kak, apalagi ke kontribusi untuk
perkembangan Indonesia, tentu kita harus terlebih dahulu selesai dengan urusan pribadi, maka kemudian kita bisa menyelesaikan masalah masyarakat, negara, dan lain sebagainya. Oke. Berkaitan dengan kita berbicara tentang perkembangan zaman nih Kak. Zaman yang berbeda pada saat kemerdekaan, tentu kita juga butuh sosok pemimpin yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan zaman pada saat ini. Nah, menurut Kak Candy, sosok pemimpin seperti apa yang sekiranya kita butuhkan nih untuk mengembangkan Indonesia dengan segala kondisi yang Indonesia hadapi sekarang? Nah, menurut Kak Candy, sosok pemimpin yang seperti apa yang sesuai untuk membawa Indonesia lebih baik lagi? Oke, bicara tentang pemimpin gitu ya. Jadi saya sudah spill tadi di beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Mbak Ovika gitu ya. Bahwasanya pemimpin itu ya sudah selesai di urusan pribadinya. Jadi dia sudah selesai dengan urusan religiusnya, dia sudah selesai dengan kecerdasannya gitu ya. Kita bisa melihat nanti di 2024 ya. Silakan teman-teman mahasiswa Universitas Bengkulu melihat visi, misi, track recordnya gitu ya. Mana calon presiden yang memang memiliki kereligiusan, memiliki kecerdasan, dan menjadi pelopor dari track recordnya gitu ya. Dan bergeraknya beliau itu tidak hanya untuk satu golongan, tapi juga untuk semuanya. Entah itu dalam hal agama atau sebagainya, semua diberikan manfaatnya gitu ya. Itu menjadi salah satu value juga untuk pemimpin yang menjadi kriteria memimpin bangsa ini. Yang selanjutnya, pemimpin juga harus integritas ya. Jadi dia memiliki kejujuran, dan pemimpin juga harus visioner, memiliki visi yang besar gitu ya. Bagaimana membangun bangsa ini dengan cita-cita besar. Karena Indonesia ini sangat luas gitu ya. Dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, dengan potensi sumber daya manusia yang luar biasa, 270 juta mahasiswa gitu ya, 270 juta masyarakat gitu ya, yang ada di Indonesia. Ini menjadi salah satu keunggulan bagi kita. Apabila pemimpinnya bisa mengorganisir yang dengan baik, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi lebih baik gitu ya. Tidak susah gitu ya untuk menjadi lebih baik kalau benar-benar bisa mengorganisir begitu. Oke, sepakat. Tapi sebelum lebih jauh nih Kak, aku pengen dengar definisi kepemimpinan itu sendiri. Kalau dari Kak Candy sendiri, Kak Candy mendefinisikan kepemimpinan itu sebagai apa Kak? Oke, terkait kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu adalah mereka yang bisa mengorganisir suatu yang dia pimpin sehingga bisa mencapai tujuannya. Dan kepemimpinan itu dia memang harus berkorban gitu ya. Karena memimpin itu artinya kita berkorban gitu ya. Kita harus berkorban untuk apa yang kita pimpin gitu ya. Karena suatu perubahan itu akan hadir apabila ada pengorbanan dan keikhlasan di sana. Dan pemimpin itu harus berkorban dan harus dengan ikhlas untuk yang dia korbankan. Begitu. Benar-benar. Oke, itu tadi definisi kepemimpinan dari Kak Candy. Namun Kak, tadi berbicara mungkin tentang pemimpin 2024 gitu ya, di mana sistem kita demokrasi ini, pemimpin akan ditentukan oleh rakyat. Nah, namun nggak menutup kemungkinan ketika kita memilih pemimpin dan pemimpin yang terpilih itu nggak sesuai sama keinginan kita, mungkin kita nggak usah berbicara terlalu jauh tentang presiden dan sebagainya, mungkin dari hal paling kecil kayak mungkin komti, ketua kelas, ketua organisasi kita, tatkala tuh kita sering mendapati mereka tuh nggak sesuai sama keinginan kita nih Kak. Mungkin kurang dalam segi etika, kurang dalam segi peran, kurang dalam segi pendidikan karakter kayak gitu. Nah, menurut Kak Candy, gimana ketika kita menyikapi sosok pemimpin kita ini nggak sesuai sama keinginan dan kebutuhan kita, bahkan kebutuhan golongan kayak gitu. Nah, menurut Kak Candy gimana? Oke, saya belum mau menjawab terkait apa yang ditanyakannya. Saya akan menjawab sebelum itu terjadi. Maka kita harus menciptakan pemimpin yang memiliki istilahnya itu adab bahasanya ya, atau terkait etika gitu ya, etika. Nah, maka dari itu ya, sebenarnya BEM Universitas Bengkulu ini sudah ada wadahnya untuk menciptakan pemimpin yang punya etika,
punya karakter yang itu tidak hanya untuk kepentingan dia pribadi. Nah, salah satunya di SLE ya. Maka dari itu ini adalah suatu program yang bagus gitu ya untuk menciptakan generasi-generasi pemimpin yang punya etika, yang tujuannya memang memimpin untuk memberi perubahan, bukan memimpin untuk memberi perubahan untuk dirinya gitu ya. Benar. Nah, kalau ini sudah kita laksanakan, maka insya Allah akan tidak terjadi pertanyaan ini. Tapi kalaupun terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus sebagai masyarakat ya, kalau presiden kita punya satu hal yang keliru, maka boleh-boleh saja, apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kita punya salah satu perannya itu mengkontrol sosial gitu ya. Kita perlu menyampaikan aspirasi masyarakat gitu ya pada pemimpin kita. Dan sebagai pemimpin, ketika kita mendapatkan aspirasi itu dari masyarakat, dari mahasiswa, kita harus menerima. Itu ya. Jadi kita posisinya, kalau kita sebagai masyarakat, kita harus memberi nasihat atau kritik. Boleh, karena itu tugasnya masyarakat gitu ya. Karena masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang ada. Sebagai pemimpin, kita harus menerima kritik itu dan menganalisis dan melakukan hal-hal yang baik. Itu poinnya gitu ya. Dan lingkup terkecil begitu juga. Kalau kita sebagai ketua komti, maka kita harus menerima aspirasi dari teman-teman kita. Kalau kita jadi mahasiswa biasa yang tidak komti gitu ya, kalau komtinya salah ya tegur gitu ya, aspirasikan, jangan sampai dibiarkan gitu ya, begitu. Oke, sepakat banget nih sama penyampaian Kak Candy. Berarti kita maupun pemimpin maupun kita yang dipimpin itu berkewajiban untuk menasehati dan menerima nasihat itu sendiri ya Kak. Oke, berarti memang anti kritik itu jangan deh kalau udah jadi pemimpin gitu ya Kak. Dan pun udah kewajiban kita sebagai orang yang dipimpin untuk mengkritik, untuk menasihati pemimpin kita demi, mungkin kalau tadi kita berbicara tentang kelas, demi kelas kita yang lebih baik. Kalau misal kita berbicara tentang kampus kita lebih baik. Dan ketika kita berbicara Indonesia lebih baik. Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Oke. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, mungkin sebelum lebih jauh kita berbicara tentang pemimpin BEM, pemimpin MITI, pemimpin Indonesia dan sebagainya, kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, menurut Kak Candy nih, ketika kita nih udah menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, sifat apa aja sih yang mesti kita miliki sebagai pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri? Jadi apa aja yang mesti kita miliki, dan mungkin ada tips dan trik juga dari Kak Candy untuk memimpin diri lebih baik itu gimana kalau dari Kak Candy? Oke, untuk memimpin diri sendiri kita perlu mengenal diri kita gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengenal diri kita. Kita ini keunggulannya di mana gitu ya. Kita ini nggak sukanya di mana. Kita ini perlunya di mana gitu ya. Dan itu ada salah satu, karena setiap manusia itu punya tujuannya masing-masing di muka bumi ini gitu ya. Benar. Jadi mereka punya peran peradabannya masing-masing. Tidak semua orang harus jadi pemimpin, tidak semua orang juga harus jadi dosen, tidak semua orang juga harus jadi sosok guru gitu ya. Tapi kita punya peran kita masing-masing. Untuk kita bisa memimpin diri kita, maka kita kenali dulu kita ini apa gitu ya. Kalau bisa di list gitu ya, di list kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kalau itu menjadi suatu kelebihan kita, maka kita geluti, kita gali terus. Kalau perlu kita ikut pelatihan gitu ya, ikut pelatihan gitu ya. Kalau kita suka dalam hal politik gitu ya, maka ikuti pelatihan-pelatihan politik gitu ya. Kalau kita sukanya menjadi seorang ilmuwan gitu ya, kita ikuti organisasi yang sesuai gitu. Kalau kita sebagai seorang public figure gitu ya, yang handal, artis gitu ya, itu ada satu yang harus kita gali gitu ya. Jangan sampai kita tidak mengenal diri kita, sehingga kita tidak bisa memimpin diri kita. Maka dari itu, ketika kita sudah kenal diri kita, selanjutnya kita menggali potensi kita, dan selanjutnya lagi kita harus berkontribusi. Jangan lupa gitu ya. Jangan sampai kita sibuk akan diri kita, tapi lupa kita berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, sepakat banget. Itu tadi
tips dan trik dari Kak Candy gimana kita menjadi sosok pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri. Pertama tadi mungkin Kak Candy sempat sampaikan kalau langkah pertama yang mesti kita lakukan untuk menjadi pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri adalah kita kenalin diri kita. Mungkin dengan cara kita membuat list nih, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kemudian kita analisis dari list tadi, kita dapat menyimpulkan potensi atau bakat apa sih yang mesti kita kembangkan kayak gitu, dan berangkat dari potensi dan kelebihan kita tadi, kemudian kita dapat berkontribusi membawa dampak, membawa perbaikan untuk lingkungan kita sekitar. Oke, itu tadi ya teman-teman, bahasan kita lebih jauh, lebih dalam, dan kita mengulik ilmu yang banyak sekali dari Kak Candy, pesan dan kesan dari beliau terkait kita gitu ya sebagai pemuda dalam menyikapi, dalam memaknai kemerdekaan Indonesia ke-78 ini. Kayak menarik banget tadi, kita udah jauh banget rasanya berbicara tentang kepemimpinan, kemudian peran apa yang mesti pemuda berikan di hari ini kayak gitu ya, dalam rangka kita memperingati Dirgahayu Indonesia ke-78. Kita sudah selesai memaknai proklamator muda masa kini, teman-teman, dan rasanya karena keterbatasan waktu nih Kak, mungkin kita langsung masuk aja ke pesan dari Kak Candy untuk seluruh pemuda, bahkan nggak cuma di Indonesia, melainkan di dunia, sebagai statement closing nih dari Kak Candy. Boleh langsung. Oke, untuk statement closingnya pada kali ini gitu ya, saya ingin menyampaikan pesan gitu ya, bahwasanya kita sebagai masyarakat, sebagai pemuda gitu ya, harus segera selesai di fase adaptasi. Di mana fase yang kita beradaptasi, dulu ada COVID gitu ya, kita tidak terima, tapi kita sudah selesai di urusan itu, sehingga kita bisa lanjut ke fase selanjutnya, fase eksplorasi, fase yang kita mengeksplor, yang kita tetap belajar gitu ya. Sebagai manusia kita harus tetap belajar, karena kampus ini adalah tempat formal dan banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita untuk gali ilmunya gitu ya. Dan terakhir kita harus berkontribusi, ini jangan sampai lupa gitu ya. Berkontribusi untuk bangsa dan negeri ini. Dan kita ya hari ini memang belumlah sukses dan tidak memiliki banyak hal, tapi yakinlah ketika kita semangat dan konsisten akan apa yang kita perjuangkan, maka insya Allah kita akan sukses dan memiliki banyak hal. Itu saja, mohon maaf apabila sekalian, pada Allah saya mohon ampun, kata wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pesan dan kesan dari Kak Candy sebagai penutup podcast perdana kita USD Unip Serial Discussion #1. Harapannya kembali dapat mengecas semangat kita dengan memaknai proklamator muda masa kini. Harapannya kita sebagai pemuda sudah berkewajiban untuk menjadi Soekarno selanjutnya, menjadi Muhammad Hatta selanjutnya, dan menjadi B.J. Habibie selanjutnya. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Kak Candy, dan terima kasih sekali lagi kepada pendengar podcast KPKK USD #1. See you teman-teman di podcast-podcast kita selanjutnya. Akhir kata saya selaku host mohon maaf dan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.